Halo Sobat Bola sekalian, AFC berulah udah biasa. Tapi jika AFC kasih terobosan baik, itu luar biasa. Oke, pastinya udah jadi rahasia umum kalau AFC merupakan konfederasi yang punya histori problematik yang lumayan banyak. Mulai dari kompetisi di level negara, level klub, bisa dibilang mereka gak pernah lepas dari yang namanya problematika. Dan gua rasa sebagian besar dari kita udah banyak menyaksikan berbagai macam problematika tersebut. Tapi beda daripada biasanya, informasi yang kita sampaikan ini merupakan sebuah kabar baik dari AFC. Dan kabar baik ini berhubungan langsung dengan peserta kompetisi Asia Champions League 2 dari Indonesia, yaitu Persib Bandung. Yang kabar baik ini pokoknya benar-benar menguntungkan situasi Persib. Dari yang beberapa kali mereka pernah dirugikan, harusnya terobosan yang AFC lakukan sekarang bakal mengurangi risiko kerugian yang Persib dapatkan biasanya. Apalagi dengan target Persib yang pengen berprestasi di Asia, dengan situasi ini harusnya bisa memperbesar kans untuk mereka bisa mewujudkan harapan tersebut. Maka karena ini merupakan kabar baik yang dampaknya tentu bukan cuma buat Persib, tapi juga buat sepak bola Indonesia, di sini kita mau ajak kalian buat bahas tentang kabar baik dari AFC tersebut. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa dampaknya buat Persib dan sepak bola Indonesia? Semua itu bakal kita bahas di sini. Biar kalian semua bisa paham sama informasinya, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi keikutsertaan Persib di Asia Champions League 2 musim depan bakal jadi keikutsertaan mereka di turnamen tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut. Kalau kita flashback ke belakang, tentu ini merupakan keikutsertaan Persib di kompetisi Asia paling banyak secara berturut-turut. Dan gua rasa udah sangat clear, gak ada perdebatan lagi tentang siapa yang lebih layak buat ikut kompetisi ini. Karena kalau kita bandingkan antara Persib dengan klub Indonesia lainnya, memang Persib lah yang sangat layak dari segala macam aspek. Mau kita lihat dari segi kualitas skuad, mereka juaranya. Kesehatan finansial dan manajemen, mereka jagonya. Alhasil itu semua bikin Persib sangat layak buat berkompetisi di Asia karena kemampuannya jadi yang paling baik di antara klub Indonesia manapun. Bisa kita ambil contoh keikutsertaan mereka di Asia musim kemarin. Walaupun hasilnya bukan yang benar-benar maksimal, tapi kalau kita lihat dari segi persaingan kompetisi, dari segi performa, bahkan dari segi persiapan skuad, apa yang Persib tampilkan dan lakukan di musim kemarin itu benar-benar luar biasa. Mereka gugur di babak 16 besar itu faktor terbesarnya karena human error aja. Artinya bukan berarti mereka gagal karena kalah kualitas atau kualitasnya udah mentok. Sejatinya mereka punya kualitas yang layak buat melangkah jauh, tapi dikarenakan 1 dan 2 human error, akhirnya itu yang bikin mereka gugur di 16 besar kemarin. Plus, salah satu yang bikin mereka gak benar-benar maksimal juga adalah karena gak adanya VAR di babak fase grup. Karena memang ada banyak keputusan kontroversi, momen kontroversi yang harusnya itu bisa ditinjau sama VAR. Tapi dikarenakan gak adanya VAR, alhasil Persib juga gak bisa berbuat banyak. Kalau VAR ada, mungkin Persib gak akan finish dengan poin yang sama kayak Bangkok United. Mungkin mereka bisa dapat poin yang lebih dari itu kalau memang semuanya berjalan dengan lancar. Dan memang kalau di musim kemarin kan teknologi semacam VAR ini cuma digunakan di fase gugur. Kenapa kayak gitu? Karena AFC sendiri ternyata gak punya uang yang banyak-banyak banget buat menjalankan teknologi ini dari awal kompetisi. Karena memang yang jadi masalah utama adalah faktor geografis. Jarak antara satu klub dengan klub lainnya, antara satu negara dengan negara yang lainnya, itu memang berjauhan. Maka kondisi geografis ini memang membuat biaya pelaksanaan kompetisi AFC gak murah juga. Alhasil kemarin mereka mengakali supaya biayanya gak terlalu membengkak dengan cuma menggunakan teknologi pendukung kayak VAR di fase gugur ACL2. Dari segi cost mungkin memang menguntungkan, tapi dari segi fair play dan sportivitas jelas berkurang. Karena pada dasarnya semua pertandingan yang ada memiliki sifat yang sama pentingnya. 1-2 kesalahan keputusan di fase grup, jika itu sangat berdampak terhadap hasil akhir pertandingan, maka bakal merubah semuanya. Nah, maka dari itu, yang jadi kabar baiknya adalah AFC, selaku konfederasi yang menaungi kompetisi ACL2 ini, kabarnya bakal memberlakukan teknologi pendukung ini di setiap pertandingan ACL2 mulai dari babak kualifikasi. Jadi nantinya nggak ada pengecualian buat teknologi tersebut cuma digunakan di fase gugur doang. Tapi mulai dari babak kualifikasi, fase grup, hingga fase gugur, semuanya bakal didukung dengan teknologi perwasitan. Mulai dari video assistant referee atau VAR, sampai goal line teknologi semuanya bakal digunakan. Artinya dengan adanya teknologi ini, bisa kita pastikan bahwa setiap pertandingan yang berjalan nantinya harusnya bakal lebih adil dan mengurangi risiko kontroversi.
Kesalahan keputusan yang sering kali dilakuin sama wasit, apalagi di kompetisi Asia, khususnya ketika wasit Timur Tengah yang memimpin, kita sering kali lihat kan ada banyak kesalahan atau bahkan ketidakadilan yang mereka lakukan. Maka dengan adanya penggunaan teknologi ini di semua pertandingan, itu harusnya bisa jadi jaminan untuk risiko tersebut lebih ditekan. Dan buat Persib Bandung, kehadiran VAR ini juga secara gak langsung bakal menjadi sebuah keuntungan yang sangat besar. Karena kita tahu kan, kalau Persib itu merupakan klub yang sangat sehat dan jauh dari kata mafia. Bahkan ketika maraknya mafia bola di tahun 2017, 2018, dan 2019, yang ketika itu diungkap juga oleh Mata Najwa dan Satgas Anti Mafia Bola, Persib jadi salah satu klub di antara segelintir klub yang sama sekali gak ada hubungan dengan berbagai macam kasus pengaturan skor yang ada saat itu. Artinya bisa kita pastikan ketika tren pengaturan skor itu marak, ketika ada banyak yang memainkan jasanya, bahkan mungkin di masanya hal tersebut justru dinormalisasi oleh sebagian pihak, Persib tetap berdiri dalam aspek profesionalitas dan bersih dari segala macam kekurangan apapun. Maka dengan lingkungan kompetisi AFC yang keadilannya bisa lebih terjamin, Persib tentu bisa memberikan usaha serta performa yang lebih maksimal karena mereka gak perlu khawatir buat ngelawan pihak yang gak terlihat. Mereka gak perlu khawatir buat ngelawan wasit. Yang perlu mereka lakukan di sini cuma tinggal gimana caranya untuk mereka bisa menampilkan permainan yang berkualitas di setiap laganya. Karena kalau urusan keputusan kontroversial yang terjadi di lapangan, harusnya itu udah ada proteksi tambahan dari teknologi yang ada. Bahkan mulai dari babak kualifikasi juga, Persib sangat diuntungkan karena di kualifikasi nanti kan Persib bakal main lawan Madila Diger. Kalau nggak salah di tanggal 12 Agustus, itu jadi pertandingan yang sangat penting karena pemenang dari laga tersebut bakal otomatis lolos ke fase grup ACL2. Sedangkan kalau kalah, maka klub tersebut harus turun kasta ke AFC Challenge League. Nah, walaupun secara kualitas, rasanya Persib jelas lebih diunggulkan. Mereka punya persentase kemenangan yang cukup besar di laga ini. Tapi tentunya mereka juga harus mewaspadai perlawanan dari Manila Diger. Apalagi setelah gua analisis, ternyata belakangan ini Manila Diger jadi klub yang cukup kontroversi. Karena di kompetisi Liga Filipina, ternyata permainan Manila Diger itu sangat disorot karena terlalu sering memanfaatkan situasi. Maksudnya bukan pemanfaatan situasi dalam hal positif ya, tapi pemanfaatan situasi kayak memperlambat tempo permainan, mengulur waktu, guling-guling. Nah, itu ternyata sering dilakukan sama Manila Diger. Maka situasi tersebut tentunya harus jadi salah satu hal yang diwaspadai oleh Persib. Jangan sampai Persib kecolongan, terus mereka nerapin taktik guling-gulingnya, dan pada akhirnya justru Persib mengalami yang namanya kekalahan. Itu jangan sampai terjadi. Makanya dengan kehadiran VAR di babak kualifikasi nanti, itu bisa jadi keuntungan tambahan buat Persib. Walaupun gak akan benar-benar bisa menghilangkan taktik guling-guling tersebut, tapi di beberapa momen, apalagi momen yang kontroversial, harusnya kehadiran VAR setidaknya bisa menjaga Persib dari ketidakadilan yang nantinya terjadi di laga tersebut. Kemudian, keuntungan lainnya buat Persib adalah dari segi peningkatan kualitas. Karena dengan adanya teknologi, dengan adanya aturan yang ketat, harusnya itu bisa meningkatkan potensi ball playing time secara signifikan. Karena semua tim yang berlaga gak bisa ngelakuin hal-hal konyol atau hal yang gak perlu yang bisa mengganggu jalannya pertandingan kalau gak mau berbuah kerugian buat timnya sendiri. Artinya ketika pertandingan yang dijalankan minim insiden, minim kontroversi, harusnya ball playing time yang terjadi bakal lebih banyak. Maka inilah yang secara gak langsung berdampak terhadap kualitas yang Persib miliki. Karena nantinya Persib bakalan sangat terbiasa dengan intensitas maupun kualitas permainan yang bagus. Sehingga secara gak langsung, kualitas permainan Persib juga mengalami peningkatan yang signifikan. Walaupun ketika diterapkan di Super League kemungkinan gak bisa sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena pada akhirnya banyak faktor juga yang mempengaruhi. Tapi dengan fondasi kualitas yang mereka miliki, harusnya itu secara gak langsung menjadi signature untuk bisa Persib terapkan di semua permainannya. Dan yang paling pentingnya adalah dampak ini tentunya gak cuma terasa buat Persib, tapi juga bakal terasa buat sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Karena kalau Persib bisa dapat jaminan yang lebih tinggi dari segi fair play, kemudian itu berdampak signifikan terhadap peningkatan performa maupun hasil akhir di lapangan, maka ketika Persib mendapatkan hasil yang positif, tentu hasil positif itu juga berdampak buat sepak bola Indonesia. Artinya sepak bola Indonesia bisa mendapatkan peningkatan kualitas tersebut, dan yang paling pentingnya lagi adalah poin koefisien Liga Indonesia bisa lebih naik, sehingga kedepannya kualitas serta peringkat kompetisi Liga Indonesia bisa ada di posisi yang lebih layak.
Jadi itu penjelasan terkait kabar baik dari AFC untuk keikutsertaan Persib sebagai wakil Indonesia di kompetisi Asia Champions League 2. Setelah tahu kabar ini, pendapat kalian gimana? Apakah ini bisa memberikan dampak positif yang signifikan buat Persib? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!